Halo teman-teman semua, IWPI masih setia menemani Anda semua teman-teman ya. Halo Pak Rinto, apa kabar hari ini? Masih semangat terus Pak? Selalu semangat Mas untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan Mas. Loh, Kita mencari sampai ke akar masalahnya ini di mana ini kerumitan dunia perpajakan ini. oke, luar biasa ya. Benang kusut di lingkungan Kementerian Keuangan ini mau diuraikan oleh IWPI ya. Tetapi cara menguraikannya tentu saja kita mesti buang dulu si kankernya ini ya, si akar masalahnya. Jadi IWPI minta Presiden ganti Menteri Keuangan. Ini bagaimana ceritanya Pak? Ya. Jadi ini yang seperti kita ketahui ya, mungkin di beberapa persidangan yang Mas Awan lakukan yang ada di konten YouTube Pajak Smart Mas ya, itu kan ternyata kan kalau kita mempermasalahkan atau menggugat atau melaporkan oknum petugas pajak itu kan malah dibela Mas. Nah Hmm. ternyata yang bela ini langsung main Q sendiri Mas. Hmm. Dan ini juga saya kemarin saat ini Mas ya, kita menghadiri wawancara terbuka calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak, itu dari Itjen Kemenkyu, Bu Diana Melemeta Ginting, itu saya mengatakan bahwa saya sering melaporkan oknum petugas pajak, namun Hmm. tidak satupun diklarifikasi, pernah diklarifikasi. Teman-teman. Terus jawab aja. Katanya jawabannya tidak semua memang harus diklarifikasi, dicek dulu kalau nggak layak. Lah terus mau kemana lapornya? Nah, sementara kan mungkin ini sambil ini ya, Mas Awan juga bisa buka berita-berita. Ya, Hmm. Menkyu laporkan oknum, betul Mas. Pernah ada pernyataan dari Menkyu, Mas. Hmm. Laporkan oknum bila menemui oknum di lapangan. Hmm. Ini kalau dari WP langsung kami bersurat ke Presiden, Mas Awan. Nah, saya tanya. Hmm. Nah, ini Mas. Ini surat kami yang ketiga, Mas Awan, dari WPI, Mas, untuk penggantian Menkyu, Mas Awan. Wow, oke. Nah, ini adalah kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto Hmm. perihal permohonan penggantian Menteri Keuangan. Hmm. Oke. Dengan hormat, kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) sebagai representasi suara rakyat, pemikul beban pembangunan negara melalui kontribusi perpajakan menyampaikan dengan penuh keprihatinan terhadap indikasi kuat, Mas, Hmm. perlindungan sistemik terhadap oknum pemeriksa pajak yang melanggar hukum, yang Hmm. justru dilindungi oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Hmm. Sebagaimana telah terungkap di pengadilan pajak dalam perkara PT Arion Indonesia, terdapat 20 pelanggaran hukum administratif Waduh. yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak atas nama Wisnu Prasetyo, Hartini Sulistianingsih, dan Exxon Wahyu Baskoro. Hmm. Yang antara lain mencakup, ya ini Mas, nanti Hmm. buktinya ada di lampiran Mas. Pemeriksaan pajak yang melewati batas waktu yang sah, Hmm. penerbitan SPHP tanpa dasar hukum yang sah, tanpa KKP, Hmm. pelanggaran asas-asas hukum pemerintahan yang baik, AUPB, manipulasi Hmm. dokumen risalah akhir pemeriksaan, dugaan pemasaan Hmm. intimidasi hingga dugaan korupsi struktural. Yang Hmm. keenam, penolakan terhadap prinsip-prinsip Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang KUP. Hmm. Namun sangat disayangkan ketika PT Arion Indonesia menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Malang, Menteri Keuangan Republik Indonesia justru menyampaikan jawaban hukum Hmm. dan duplik yang membela oknum pemeriksa pajak tersebut, bahkan menggunakan dalih pelindungan pasal 36A ayat 5 Undang-Undang KUP Hmm. yang secara terang telah gugur karena adanya pelanggaran hukum yang nyata, gross violation of law. Lebih Hmm. lanjut, laporan resmi yang telah kami sampaikan kepada Kisda DJP, Inspektorat Jenderal Kemenkyu, yang tadi ada Bu Mali minta gitu Mas ya, Hmm. Kompasjak tidak mendapat tindak lanjut yang berarti. Hmm. Fakta ini memperkuat dugaan kami bahwa telah terjadi pembiaran sistemik dan pelindungan politik terhadap tindakan sewenang-wenang pegawai pajak. Perlu kami sampaikan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam pernyataan yang disampaikan kepada media massa sebelumnya telah menyatakan bahwa ini nanti medianya bisa dibuka Mas ya. Jangan segan melaporkan oknum pajak yang macam-macam. Namun Hmm. demikian pernyataan tersebut pada kenyataannya tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Bahkan Hmm. terkesan bersifat manipulatif guna mempertahankan citra Hmm. tanpa disertai langkah nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Hmm. Oleh karena itu, kami menuntut Presiden Republik Indonesia segera mencopot, mengganti Menteri Keuangan Republik Indonesia karena dinilai telah gagal menjaga integritas lembaga serta diduga melakukan pembiaran dan atau memberikan pelindungan terhadap oknum yang melakukan pelanggaran hukum. Dua, Presiden Republik Indonesia membentuk tim independen yang Hmm. bertugas melakukan audit secara menyeluruh terhadap seluruh pengaduan masyarakat yang selama ini berhenti di internal Kemenq, khususnya terkait pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, Hmm. Presiden Republik Indonesia memulihkan kepercayaan rakyat terhadap sistem perpajakan nasional yang mengalami kerusakan akibat tindakan oknum serta adanya pembiaran pada tingkat pimpinan kementerian. Hmm. Fakta ini, nah, sebagai rakyat pemilik kedaulatan, sebagaimana diatur pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kami menyatakan tidak akan berdiam diri terhadap kerusakan sistem yang terus dipertahankan. Kami percaya Presiden Republik Indonesia memiliki keberanian dan komitmen yang untuk melindungi rakyat kecil, menegakkan prinsip keadilan, dan membersihkan institusi negara dari pengkhianat bangsa. Hmm. Demikian surat kami sampaikan, besar harapan kami Bapak Presiden memberikan perhatian serius dan mengambil langkah nyata demi tegaknya hukum dan keadilan. Ini Mas, demi tegaknya hukum dan keadilan Mas, kata-kata saya Mas. Bukan hanya hukum aja Mas, hukum dan keadilan. Atas Hmm. perhatian dan tindakan Presiden kami ucapkan terima kasih. Nah, ini. Jadi ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan Mas ya. Berdasarkan Undang-Undang P3 Mas ya. Undang-Undang Pembentukan Hmm. Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang P3 Mas ya. Pasal 1 ayat ini Mas Undang-Undang Dasar, pasal 1 ayat 2 ayat 3, pasal 23, pasal 28D. Pasal 1 ini adalah kedaulatan di tangan rakyat, pasal ayat 3 adalah negara Indonesia negara hukum, 23A ini baru Mas, pajak dan pungutan rakyat Hmm. memaksa diatur oleh undang-undang, bukan undang-undang perpajakan. Pasal 28D kesamaan warga negara di hadapan hukum, pasal kedua dan keempat betul-betul Pancasila. Ini salah satunya adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Terus Hmm. TAP MPR baru undang-undang atau Perpu, di sini ada undang-undang KUP, ada PMK tentang tata cara pemeriksaan, ada undang-undang ASN, ada undang-undang administrasi pemerintahan. PP ada pasal 40, PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai sipil. Nah, ini Mas, ini yang Hmm. dilanggar ini Mas ya, undang-undang KUP pasal 31, 29, 34, PMK pasal 7, pasal 9, pasal 15, pasal 16, pasal 18. Nah, ini sudah saya uraikan di sini Mas. Ini adalah kasusnya PT Aero Indonesia yang sudah kita bahas dan ini sudah terungkap di pengadilan. Sekian banyak pelanggarannya, Mas. Hmm. Jangka waktu pengujian dilanggar, lalu Hmm. Mas, tidak adanya pemberitaan perpanjangan waktu, Hmm. eh, terus SPHP diterbitkan lebih batas waktu, pembahasan akhir melewati batas waktu, Hmm. surat pemberitahuan adanya perpanjangan jangka waktu pemeriksaan tidak ada. Hmm. Oh, diterbitkan setelah SPHP. Nah, penggugat menerima undangan pembahasan akhir 2 kali. Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena menyampaikan undangan pembahasan akhir melalui Markus, bukan tim pemeriksa pajak. Tergugat Hmm. telah bertindak sewenang-wenang karena tidak memberikan KKP sebagai dasar penerbitan SPHP. Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena SPHP diberikan berdasarkan Hmm. asumsi, bukan berdasarkan KKP. Hmm. Nah, ini buktinya sudah kami kirim ke Pak Presiden, Mas. Hmm. Nah, ya, ini terus saya tayangkan lagi. Nah, ini, Mas. Ini kelihatan Mas ya. Nah, ini Mas. Ini adalah file jawaban ini Mas ya. Setelah gugatan jawaban Mas ini dari Kemenq Mas. Bahwa Hmm. tindakan penggugat tersebut jelas-jelas merupakan itikat tidak baik. Jadi malah menuduh saya atau kami tidak baik Mas. Berusaha mengambil keuntungan dari Hmm. para tergugat selaku pegawai pada instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan kewajibannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kan tadi di Hmm. persidangan sudah terungkap banyak sekali pelanggarannya. Hmm. Nah, dan dia mesti menggunakan ini Mas. Pasal 36A. Pegawai pajak tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila melaksanakan tugasnya didasarkan itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini kan sudah tidak sesuai dengan sudah melanggar masa tata cara pemeriksaan dilanggar semuanya kan ada aturannya. Hmm. Tapi mereka masih berani menggunakan pasal ini Mas Ahmad. Tidak mau melakukan klarifikasi kepada kami sebagai pelapor, gitu Mas. Hmm. Mungkin di kasusnya Mas Awan juga Menkyu apakah pernah merasakan Menkyu ini melindungi banget ini Mas? Oh, pernah Pak.
kita ada menggugat oknum petugas pajak, tetapi malah Menkeu-nya yang pasang badan maju memberikan kuasa atau tugas kepada 36 kuasa hukum di biro hukumnya untuk membantu anak buahnya si Menkeu ini. Ya, ya. Berarti ini kita nyatakan, saya sebagai Ketua Umum IWPI, saya menyatakan bahwa Menkyu sudah makar moral terhadap rakyat. Ya, nanti tinggal tunggu tanggal mainnya, berhadapan dengan rakyat seluruh Indonesia. Nah, enggak masalah, gitu loh, Mas. Kalau main-main sama rakyat, enggak masalah, gitu loh, Mas. Hmm. Jadi saya menyatakan bahwa Menkyu adalah makar moral terhadap rakyat, Mas. Hmm. Oke Pak, siap. Kita nantikan ya bagaimana reaksi dari Presiden. Kalau Presiden tidak bereaksi ya mungkin rakyat akan turun tangan juga. Ya, Baik, terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Mari Pak. sama-sama.